Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, untuk berikutnya alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, perhatikan gambar tersebut. Bilangan bulat terbagi menjadi bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan positif berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan bulat. Bilangan positif lebih dari sama dengan 1, artinya lebih besar dari 1. Bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan bulat. Bilangan negatif, bilangan yang bernilai negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan positif lebih dari sama dengan negatif 1. Bilangan 0. 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif, serta 0. Anak-anak ibu, agar lebih paham, maka perhatikan pemaparan berikut. Tuliskanlah himpunan bilangan bulat di antara negatif 8 dan 4. Penyelesaiannya, himpunan bilangan bulat di antara negatif 8 dan 4 adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Kalau ada yang belum paham, yuk kita lanjut contoh berikutnya. Himpunan bilangan genap di antara negatif 6 dan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, himpunan bilangan bulat genap di antara negatif 6 dan 3 adalah negatif 4, negatif 2, 0, 2. Jadi, kesimpulannya adalah pada garis bilangan menunjukkan urutan bilangan bulat, bahwa semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, Q bilangan bulat berlaku. Jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar dari Q. Jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P lebih kecil dari Q. Contoh, suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Penyelesaiannya, pada garis
bilangan dengan arah mendatar, negatif 5 terletak di sebelah kanan negatif 8 derajat. Artinya, maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5 derajat. Contoh kedua, sisipkanlah lambang di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. A. 4 dan negatif 5. B. Negatif 15 dan negatif 7. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk, perhatikan berikut ini. Pada garis bilangan mendatar, 4 terletak di sebelah kanan negatif 5. Maka 4 lebih besar dari negatif 5. Kemudian yang B, pada garis bilangan mendatar, negatif 15 terletak di sebelah kiri negatif 7. Maka negatif 15 lebih kecil dari negatif 7. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panah menunjukkan ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panah menunjukkan ke arah kiri. Seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 2, 3, 4. Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia berdiri di angka plus 4. Hitunglah penjumlahan 4 tambah 9. Dari 0 sebagai titik pangkal, kita melangkah 4 satuan ke kanan. Dilanjutkan dengan 5 satuan ke kanan. Hasil penjumlahannya adalah jarak dari titik 0 ke posisi terakhir, yaitu 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Berikutnya contoh yang kedua. 5 tambah negatif 2. Dari titik 0 kita melangkah 5 satuan ke kanan. Kemudian melangkah 2 satuan ke kiri. Jadi hasil penjumlahannya adalah 3. Hasilnya 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Perhatikan penjelasan berikut. Penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini anak-anak ibu, negatif kita anggap seperti hutang supaya anak-anak ibu lebih paham ya. Contoh, negatif 5 ditambah 2. Maka hasilnya berapa? Negatif 5 itu kita anggap seperti hutang 5 dibayar 2. Hutang 5 dibayar 2. Nah, berapakah hasilnya? Maka hasilnya tetap hutang
karena hutang 5 dibayar 2 masih sisa hutang, berarti negatif 3 atau hutang 3. Nah, kita tulis di sini negatif 3. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, masih penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini juga kita anggap negatif seperti hutang ya. Contoh yang kedua, negatif 2 tambah 4. Artinya hutang 2 dibayar 4. Ya, hutang 2 dibayar 4. Kira-kira masuk hutang atau tidak? Tidak ya, karena hutang 2 dibayar 4, maka hasilnya positif karena tidak hutang lagi. Maka hasilnya adalah positif 2 atau 2. Oke, anak-anak ibu semua sudah paham? Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Seperti pada penjumlahan bilangan bulat, untuk menghitung hasil pengurangan 2 bilangan bulat dapat digunakan bantuan garis bilangan. Contoh, 4 tambah negatif 3 hasilnya adalah 1. Artinya, pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Nah, sekarang perhatikan pengurangan bilangan bulat. Di sini negatif juga kita anggap sebagai hutang. Nah, kita masuk ke contoh. Negatif 5 tambah negatif 2 sama dengan, nah di sini negatif 5 artinya hutang 5 ya, hutang 5 tambah hutang 2. Nah, di sini hutang 5 ditambah lagi hutang 2. Jadi kira-kira hasilnya masih hutang apa tidak? Iya. Berarti dia masih hutang. Maka hutang 7 atau negatif 7. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Negatif 3 tambah negatif 2, maka hasilnya, nah di sini negatif kita anggap sebagai hutang. Hutang 3 ditambah lagi hutang 2, maka hutangnya bertambah, maka hasilnya hutang 5 atau kita tulis negatif 5. Baiklah anak-anak ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak ibu pahami. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.